Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Tentu wasiat yang dikemukakan sebelum wafat ini bukan wasiat biasa. Karena pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memilih tema-tema penting. Karena setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kembali kepada umatnya. Makanya wasiat ini wasiat yang penting kita simak. Kalau seandainya orang tua kita saja berwasiat sebelum wafatnya, tentu seorang anak akan berusaha melaksanakan wasiatnya. Itu kalau orang tua kita yang berwasiat, saking sayangnya kita dengan orang tua. Bagaimana pula yang berwasiat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, 9 hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat yang terakhir turun, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Takutlah akan hari yang kalian semua akan dikembalikan padanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap jiwa akan diwafatkan dan membawa apa yang mereka usahakan dan mereka tidak akan dizalimi. Inilah ayat yang terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di waktu yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menziarahi kuburan Uhud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum ya syuhada Uhud, antum sabiqun wa inna insyaallah bikumul lahikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keselamatan kepada kalian wahai para syuhada Uhud, dan kami pun pasti akan menyusul kalian.
Maka Nabi SAW pulang dari syuhada Uhud, seolah-olah Nabi SAW ingin mengingatkan jasa mereka di depan para sahabat dan mengatakan, kalaulah bukan karena Allah kemudian mereka para syuhada Uhud, tentu kalian tidak akan seperti sekarang. Itulah Rasul tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang berjasa dalam kehidupannya. Maka sepulangnya dari syuhada Uhud, Nabi SAW menangis dan orang-orang di sekitarnya ikut menangis. Kemudian kata Nabi SAW, "Ashfaqtu li ikhwani." Aku rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat heran dan mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Rasul, bukankah kami saudara-saudara engkau? Maka Nabi SAW mengatakan, la antum ashabi, engkau sahabat-sahabatku. Tapi yang dimaksud teman-temanku, yang aku rindu berjumpa dengan mereka adalah sebuah kaum yang tidak pernah melihat aku tetapi dia beriman kepadaku. Itulah kita. Tidak pernah melihat Rasul tapi dirindukan Nabi SAW. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun setelah sampai, bahkan 3 hari sebelum wafat Nabi SAW, Nabi merasakan sakit luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW merasakan racun yang pernah dimakannya ketika perang Khaybar. Ketika ada seorang Yahudi namanya Zainab bintul Harith meletakkan racun di makanan Rasul dan sempat tertelan Nabi. Itulah yang menyebabkan Nabi SAW terasa sakit dari bekas racun itu. Kemudian Rasul demam dengan demam yang hebat, yang tidak pernah dialami demam ini oleh siapapun. Maka Nabi SAW ketika itu berada di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW mengatakan, ijma'u zaujati, kumpulkan seluruh istri-istriku. Maka berkumpullah seluruh istri-istri Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ata'dhanuni li an umarrad fi baiti Aisyah. Apakah kalian mengizinkan wahai istri-istriku agar aku dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Maka seluruh istri-istri Nabi SAW mengatakan, na'dhanu laka ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul, kami izinkan. Maka akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu, Fadl ibn Abbas radhiyallahu an datang, kemudian memapah Nabi SAW dari rumah Maimunah menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW dipapah oleh Ali dan Fadl dari kamar Maimunah menuju kamar Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat Nabi SAW melihat kondisi Rasul. Dalam sekejap saja menyebarlah berita tentang sakit parahnya Nabi SAW. Akhirnya kemudian datanglah para sahabat dari mana-mana, ingin melihat kondisi Nabi SAW. Ini 3 hari sebelum wafatnya nih. Akhirnya seluruh para sahabat numplak di Masjid Nabawi. Mereka ingin melihat kondisi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha,
Mulailah kemudian hiruk pikuk para sahabat yang bising dari dalam masjid, masuk pula suara-suara itu ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, suara apa ini? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, itu suara sahabat-sahabat yang merindukan dirimu wahai Rasul. Seolah-olah mereka khawatir dengan kondisimu. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali dan Fadl, papa aku ingin bicara dengan sahabat-sahabatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dipapah oleh Ali dan Fadl, kemudian naik ke atas mimbar. Karena Rasul tidak sanggup berdiri karena lemahnya badan dan fisik beliau hanya bisa duduk sambil berceramah. Dan itu akhir dari khutbah Rasul, akhir dari wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas ka'annakum takhafuna alayya, wahai manusia, seolah-olah kalian mengkhawatirkan akunya. Faqalu na'am ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, kami semua mengkhawatirkan engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas mau'idukum ma'i laysa dunya, mau'idukum ma'i indal haudi, wallahi lakaanni anzur ilaihi min maqami hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian harus khawatir dengan kondisiku? Bukankah pertemuan kita bukan di dunia, kata Rasul. Ingat, pertemuan kita bukan di dunia. Pertemuan kita kelak di telagaku di akhirat. Dan aku sudah melihat dari tempatku ini, tempat pertemuan kita di telagaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya alaikumud dunya an tanafasuha kama tanafasal ladzina min qablikum fatuhlikakum kama ahlakathum. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya dan mengatakan, wahai manusia, kefakiran bukan yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi justru aku khawatir kalau seandainya dunia dibentangkan kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia seperti orang dulu mengejar dunia, kemudian kalian akan dihancurkan sebagaimana orang-orang dulu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas Allah Allah fis salah, Allah Allahu fis salah wa ma malakat aymanukum. Wahai manusia, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat dan jagalah budak-budak sahaya kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas ittaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa usikum bin nisa'i khaira. Wahai manusia, jaga oleh kalian pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, dan aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Kemudian Rasul mengatakan, ayyuhan nas inna abdan khayyarahu Allah baina dunya wa baina ma indallah fakhtara ma indallah. Wahai manusia, ada seorang hamba
diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan usia yang panjang sehingga dia bisa hidup senang di dunia dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan di sisinya, maka hamba itu memilih janji yang akan diberikan di sisi Allah dibandingkan kenikmatan dunia. Sampai di sini tiba-tiba Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Kemudian para sahabat Nabi SAW melirik Abu Bakar, seolah-olah sahabat mengatakan, ya Aba Bakrin, lima tuqati akalaman Nabi, kenapa engkau putus ucapan Nabi, biarkan dia berkhutbah. Kenapa engkau memutus kalam Nabi dengan menangismu yang keras dan mengatakan, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ummahatina, fadainaka bi auladina wa bi azwajina wa bi amwalina. Ya Rasulullah, Rasul, kami tebus dengan bapak-bapak kami, kami tebus dengan ibu-ibu kami, kami tebus dengan anak-anak kami, kami tebus dengan pasangan-pasangan kami, kami tebus dengan harta-harta kami agar engkau tidak meninggalkan kami. Sahabat mengatakan, wahai hakat celaka engkau wahai Abu Bakar, lima tuqati kalaman Nabi, kenapa kau putus ucapan Nabi? Biarkan dia berkhutbah, biarkan dia berwasiat. Tetapi Abu Bakar paham, itulah kelebihan Abu Bakar yang tidak dimiliki sahabat yang lainnya. Ketika Nabi SAW mengistilahkan ada seorang hamba dipilih dunia dan akhirat, kemudian hamba ini memilih akhirat, Abu Bakar paham siapa hamba dalam khutbah Rasul ini. Abu Bakar paham itu adalah Nabi SAW. Rasul mengistilahkan seorang hamba padahal mengistilahkan dirinya, dan itu tidak dipahami para sahabat. Sehingga kemudian ketika Abu Bakar terus bicara dan manusia terus mengkritik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an untuk tidak bicara, maka Nabi SAW mengatakan, da'u Aba Bakrin yatakallam, kata Rasul, biarkan Abu Bakar bicara, tidak usah dihalang-halangi. Demi Allah, kata Nabi SAW, pintu masjid ini tertutup untuk kalian kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kebaikan kalian sudah kubalas, kata Rasul, kecuali kebaikan Abu Bakar hanya Allah yang bisa membalasnya. Biarkan dia bicara, biarkan dia bicara. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW kemudian setelah banyak memberikan wasiat, di ujung wasiatnya Nabi SAW mengatakan, awakumullah, hafidhakumullah, nasarakumullah, sabbatakumullah, ayyadakumullah, kata Rasul. Semoga Allah melindungi kalian, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menguatkan kalian, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kalian. Kemudian Rasul mengatakan, ayyuhan nas, iqra'u minni salam kullaman tabi'ani min ummati ila yaumil qiyamah. Wahai manusia, sampaikan salam dariku kepada siapapun yang mengikuti ajakanku sampai kiamat dibangkitkan dari umatku. Maka selepas itu Nabi SAW pun dipapah kembali oleh Abbas dan juga Ali, ataupun Fadl ibn Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhu, menuju kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu sudah memasuki hari kedua sebelum wafat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah memarah, datanglah Fatimah radhiyallahu anha menjenguk ayahnya dan mengatakan, ya karba abad, duhai kasihan dirimu hai ayahku,
betapa kau merasakan sakit yang luar biasa. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Fatimah, setelah hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit bagi bapakmu. Tiba-tiba Nabi SAW meminta kepada Fatimah untuk mendekatkan telinganya di lisannya, seolah-olah Rasul membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Tiba-tiba Fatimah kemudian menangis. Kemudian dibisikkan lagi kedua kalinya. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Aisyah radhiyallahu anha melihat pemandangan seperti itu heran. Mana bisa orang bisa mencampur adukan antara tertawa dan menangis dalam satu waktu. Baru kemudian Aisyah radhiyallahu anha, setelah wafatnya Nabi SAW, bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, apa yang dibisikkan Nabi saat menjelang wafatnya Rasul kepadamu? Aku lihat dalam bisikan pertama kau menangis, dalam bisikan kedua kau tertawa pula. Maka Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, adapun menangis, karena Rasul SAW mengatakan bahwa aku adalah orang yang pertama menyusul kematiannya. Dan Nabi SAW sudah dekat dengan kematiannya. Maka aku pun menangis. Adapun kenapa aku tersenyum dan tertawa, karena Nabi SAW membisikkan di telingaku bahwa engkau akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Anti sayyidatin nisa'i fil jannah. Engkau akan menjadi pemimpin para wanita di sorga, wahai Fatimah. Kemudian setelah Fatimah masuk, datang Usamah ibn Zaid, gantian masuk. Usamah ibn Zaid adalah anak daripada anak angkat Nabi SAW, Zaid ibn Harithah. Dan itu anak angkat yang sangat dicintai Nabi SAW. Artinya Usamah adalah cucu angkat Nabi SAW. Entah apa yang dibisikkan Rasul kepada Usamah ini, seolah-olah Rasul mendoakan Usamah. Setelah Usamah kemudian keluar, masuk Abdurrahman ibn Abi Bakar. Kebetulan di tangan Abdurrahman itu ada siwak. Tiba-tiba pandangan Nabi SAW tertuju dengan siwak. Rasul tidak bisa bicara karena tidak sanggup bicara. Tapi Aisyah paham, Rasul ingin bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Abdurrahman, berikan siwakmu hai Abdurrahman. Akhirnya kemudian Abdurrahman memberi siwak dia. Kemudian Aisyah pun memotongnya dan membersihkannya, kemudian melembutkannya dengan bibirnya, dengan giginya, sehingga ludah Aisyah terdapat di ujung siwak yang akan disiwakkan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW pun bersiwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, aku tidak pernah Rasul bersiwak seindah itu, katanya. Setelah Nabi SAW bersiwak, kemudian Nabi SAW meminta semua yang ada di rumah itu keluar, istri-istrinya, anak-anaknya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha yang berada dalam kamar itu. Dan itu hari terakhir wafatnya Nabi. Nabi berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tiba-tiba pintu diketuk. Rupanya yang datang adalah malaikat Jibril. Kemudian tiba-tiba Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, i'zan li, izinkan aku masuk wahai Muhammad. Maka kemudian Rasul mengatakan, iya, silahkan masuk. Rupanya Jibril bersama malakul maut. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku datang dengan malakul maut.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan bagi engkau wahai Rasulullah. Arsalanillah ukhayyiruka bainal baqa'i fid dunya wa baina an talhaqa billahi azza wa jalla. Kata Jibril, wahai Muhammad, Allah mengutusku untuk memberikan pilihan kepadamu. Apakah engkau ingin tinggal di dunia selamanya, ataukah ingin berjumpa dengan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi SAW mengatakan, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, sambil menunjukkan telunjuknya ke langit dan mengatakan, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, rafiqil a'la maksudnya para malaikat. Aku ingin bersama para malaikat, maksudnya ke langit. Dicabut nyawanya. Maka kemudian malaikat maut mulai duduk di samping Rasul di arah kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kemudian malakul maut ini memanggil-manggil ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari jasadnya dan mengatakan, ayyatuhar ruh at-tayyibah, ruh Muhammad ibn Abdullah, ukhruji ila ridha minallahi wa ridwan wa rabbin aradin ghairi ghadban. Wahai ruh yang baik, wahai ruh yang suci, ruh Muhammad ibn Abdullah, keluarlah kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan berjumpa dengan Rabb yang redha dan tidak pernah murka. Maka ketika itu Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ruh Rasul SAW mulai dicabut malakul maut. Kemudian pelan-pelan ruh itu keluar dari jasadnya. Tiba-tiba jatuhlah tangan Nabi SAW lunglai karena sudah tidak ada ruh di badannya. Dan Rasul pun sudah tidak bergerak lagi, alias meninggal dunia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melihat kondisi Nabi SAW sudah tidak bisa bergerak. Digoyang-goyang, dipanggil-panggil, sudah ada tidak ada respon lagi. Dari situ Aisyah tahu bahwa Nabi SAW sudah meninggal dunia. Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan berat suara, dengan sedih hati, tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan. Dia hanya bisa berdiri untuk meraih pintu yang menyambungkan kamar dia ke Masjid Nabawi yang sudah berkumpul banyak para sahabat Rasul di situ. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Ketika mendengar informasi dari Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah petir datang di siang hari, menghantam gendang-gendang telinga para sahabat. Percaya atau tidak percaya. Tiba-tiba kemudian Ali radhiyallahu anhu tidak sanggup berdiri, langsung lemas. Utsman ibn Affan seperti anak-anak menengok ke kanan dan ke kiri. Umar radhiyallahu an emosi, pulang dia ke rumahnya, mengambil pedang, tiba-tiba berteriak di hadapan manusia, siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Karena kecintaannya Umar kepada Nabi SAW melebihi dirinya sendiri. Sampai-sampai dia berteriak-teriak dengan mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku penggal lehernya. Ingat, Muhammad itu tidak mati,
dia sedang berpulang kepada Rabbnya hanya 40 hari dan akan kembali untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang munafik. Subhanallah. Semua para sahabat ketika itu merasa sedih. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Setelah mereka ditinggal Nabi SAW, kira-kira kehidupan mereka seperti apa? Tampillah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Akbar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha menenangkan manusia. Ketika sampai di lokasi Masjid Nabawi, dia melihat Umar sedang sesumbar-sumbar berteriak-teriak kayak orang gila. Kata Abu Bakar, "Uskut ya Umar." Bisa diam enggak wahai Umar? Tapi Umar tak bisa diam. Terus sesumbar-sumbar mengancam-ngancam, siapa yang mengatakan Muhammad mati ku penggal lehernya. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar, langsung masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha, ke kamar putrinya Aisyah. Dilihatnya Nabi SAW sudah terbujur kaku dan terbaring dan ditutup dengan kain. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mulailah kemudian menyingkap wajah Nabi, kemudian mencium kening Nabi, kemudian mengatakan, "Tibta anta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan." Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Kondisimu teramat sangat baik wahai Rasul, baik kau keadaan hidup ataupun mati." Maka Abu Bakar pun kemudian menutup wajah Rasul, kemudian masuk ke Masjid Nabawi. Dia berusaha menenangkan para sahabat, menenangkan Umar yang terus berteriak-teriak, tapi juga tidak mau berhenti juga. Akhirnya kemudian Abu Bakar naik ke atas mimbar dan mengatakan di hadapan manusia, "Ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa di antara kalian yang masih menyembah Muhammad? Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa di antara kalian yang menyembah Allah, Allah zat yang tidak akan pernah mati dan akan tetap hidup selamanya. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad itu melainkan Rasul, sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau dia terbunuh atau mati kalian akan murtad ke belakang pundak kalian? Barang siapa yang murtad kembali setelah sepeninggal Nabi, maka itu tidak memadaratkan Allah sedikit pun, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya saja. Kata Abdullah ibn Abbas dan sahabat yang lainnya, demi Allah, ketika ayat itu dibacakan Abu Bakar, seolah-olah ayat itu baru turun mengingatkan tentang kematian Nabi SAW. Padahal ayat ini sudah turun sejak lama. Akhirnya Nabi SAW meninggal tepat di hari Senin. Itulah hari meninggalnya Nabi SAW, hari Senin di waktu duha, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nabi SAW meninggal di hari Senin waktu duha, dan sahabat terus menyolatkan Nabi SAW sampai 3 hari. Jasad Nabi SAW belum dikubur. Baru setelah hari Rabunya Nabi SAW dikebumikan persis di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Inilah sekelumit kisah yang dikisahkan oleh ahli sejarah tentang
wafatnya Nabi SAW dan wasiat Nabi SAW. Sebenarnya banyak wasiat yang diwasiatkan Nabi SAW sebelum wafatnya. Di antaranya yang pertama, tadi saya sudah katakan, Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya tentang terbukanya dunia di tengah mereka. Sebab dunia itu sirru tughyan, rahasia rusaknya orang. Makanya Rasul mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan, justru dunia yang aku takutkan kepada kalian. Rasul mewanti-wanti soal bahaya dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengingatkan persoalan solat. Kata Rasul, as-salatu salat wa ma malakat aimanukum, jaga oleh kalian solat, jaga oleh kalian solat dan hamba-hamba sahaya kalian. Jangan pernah meninggalkan solat. Terutama ibu-ibu, jangan meremehkan solat. Kalau sudah ada tanda-tanda nih mau dekat-dekat keluar haid, jangan mengakhir-akhirkan waktu solat. Kan ibu tahu kebiasaan haid kan, entah di akhir bulan, nih bentar lagi mau tanggal-tanggal gini mau keluar haid nampaknya nih. Kalau sudah tahu bu tanda-tanda akan keluar haid, jangan mengakhir-akhirkan solat. Karena dikhawatirkan ketika kemudian ibu mengakhir-akhirkan solat, kemudian mau solat tiba-tiba haid, ibu sengaja meninggalkan solat namanya. Maka jaga solat, karena solat itulah yang membedakan kita dengan orang kafir. Selama kita solat, kita mukmin. Ketika kita meninggalkan solat, bisa terancam dengan kekafiran. Karena tidak ada amalan yang ditinggalkan sampai kepada tingkat kekufuran di mata para sahabat selain daripada salat. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan soal Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian dengan dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan keduanya tidak akan sesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena keduanya adalah pelita umat yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, Nabi SAW mengingatkan soal bahaya kesyirikan dengan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka dijadikan tempat ibadah. Kata Nabi SAW, laknatullah alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan-kuburan nabi mereka jadikan tempat sujud. Rasul ingatkan soal kesyirikan. Jangan sampai kita meminta-minta kepada selain Allah, meminta-minta kepada kuburan, walaupun itu kuburan soleh, kuburan orang soleh. Kita tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta, minta langsung kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta langsung pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW meminta yang kelima, meminta agar dikeluarkan seluruh orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Kata Nabi SAW, usikum bisalasin, aku wasiatkan kalian dengan tiga perkara. Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Aku perintahkan keluarkan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Yang kedua, wa ujizu al-wafda binahwi ma kuntu ujizuhum bihi. Dan yang kedua, terima dan perlakukan para utusan duta-duta yang datang dari daerah atau negara-negara lain yang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima dan memperlakukan mereka semuanya duta-duta tersebut. Qala wa anis salisati
Adapun yang ketiga kata rawi hadis aku lupa. Tapi itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 wasiat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak lagi. Ini hanya ringkasan yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang ini, hanya sebagai pengetahuan sekelumit tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir wafatnya Rasul dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau wasiat akhir Rasul kepada kita umatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau enggak ada kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.